Nah, kita lanjut kembali di pasal yang berikutnya dari kitab Adab Sulukul Murid Al-Habib Abdul Al-Haddad. Apa kata beliau? Faslun wahdar ayyuhal murid kullu hadar. Hati-hati wahai orang-orang yang ingin dekat dengan Allah, wahai orang-orang yang ingin mendapatkan keberkahan, mendapatkan hubungan yang baik dengan Allah, hubungan yang bagus dengan Allah, yang ingin Allah terus menjaganya, yang ingin Allah terus memeliharanya, yang ingin Allah terus memandangnya. Maka bagi seorang yang ingin hal-hal yang tersebut, maka kata Habib Al-Haddad, hati-hati bagi laki-laki khususnya bagi laki-laki. Apa? Jangan meninggalkan Jumat dan berjamaah. Jangan meninggalkan Jumat dan berjamaah. Jangan meninggalkan sholat Jumat, jangan meninggalkan sholat berjamaah. Ini penting ini. Ini kadang-kadang kalau Jumat ya oke lah, dia jaranglah tinggal. Tapi kalau berjamaah, nah ini yang sering kita tinggalkan laki-laki. Kalau perempuan dia untuk berjamaah, bagi perempuan memang itu tidak diharuskan seperti laki-laki. Kalau laki-laki itu sampai fardu kifayah. Kalau perempuan tidak, dia disunnahkan kalau aman dari fitnah. Perempuan itu disunnahkan kalau aman dari fitnah. Kalau tidak aman dari fitnah, nah, maka perempuan itu lebih baik dia melakukan sholatnya di rumah. Lebih baik dia melakukan sholatnya di rumah. Itu. Lalu dikatakan lagi, kata beliau, fa inna dzalika minal adat ahli al-batalat, karena yang meninggalkan sholat Jumat ataupun sholat berjamaah ini adalah kebiasaan orang-orang yang selalu berbuat kebatilan. Kebiasaan orang-orang yang buruk yang meninggalkan Jumat dan berjamaah. Kata Hubabah Aisyah binti Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhuma, beliau katakan, bid'ah yang pertama yang dilakukan oleh orang-orang setelah Nabi Muhammad meninggal adalah ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Sebelum, ketika Nabi masih hidup, tidak ada yang berani meninggalkan berjamaah. Tidak ada yang berani meninggalkan sholat berjamaah. Ini sholat berjamaah ini sebenarnya manfaatnya sangat besar. Manfaat sangat besar bagi orang yang sholat tersebut. Seyogyanya sholat dia itu tidak diterima oleh Allah, tapi dengan dia berjamaah, sholatnya jadi diterima oleh Allah. Diterima itu dilihat dari kekhusyuan imam. Kalau imamnya khusyuk, imamnya hudur, imamnya sholat diterima, semua makmum ikut diterima. Dinilai lagi dari sholatnya makmum yang lain. Kalau ada salah satu makmumnya saja yang khusyuk, yang hudur, sholat yang lain pun diterima. Dinilai berikutnya dari perkumpulan berjamaahnya itu. Akhirnya menyebabkan sholatnya diterima. Jadi keuntungannya itu besar. Keuntungannya sholat itu akan diterima oleh Allah. Dan dengan sholat berjamaah, hikmahnya hablum minan nas terjalin. Hikmahnya hablum minan nas terjalin. Kalau satu kampung ada 300 kakak, laki-lakinya 300 orang, berjamaah setiap hari. Berjamaah tiap hari ketemu.
Tiap hari musafahah, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terjalin hablum minan nas. Hablum minan nas terjalin. Kenapa? Karena ada pertemuan. Kenapa hablum minan nas itu menjadi renggang? Kalau berbuat sesuatu cepat tersinggung, karena jarangnya ketemu, jarangnya komunikasi. Jarangnya ketemu, jarangnya komunikasi, timbullah dari jarangnya pertemuan, jarang komunikasi tadi, timbullah ada dalam hati itu penyakit demi penyakit. Lalu apa lagi kata beliau? Fa inna dzalika min al-'adad ahli al-batal simata al-jahalat wa hafid. Nah, berikutnya yang ketiga, wa hafid ala rawatib masyru'at qabla as-shalah wa ba'daha. Yang ketiga, yang tidak boleh ditinggalkan apa? Salat rawatib qabliyah ba'diyah. Qabliyah ba'diyah ini ada 22 rakaat. Ada 22 rakaat. 10 rakaat itu rawatib muakkadah. 12 rakaat itu rawatib ghairu muakkadah. Yang muakkad itu yang sering selalu dikerjakan oleh Rasulullah. Yang ghairu muakkad yang kadang pernah ditinggalkan Rasulullah, kadang dikerjakan Rasulullah. Apa yang muakkad dulu? Yang 10. Yang 10 yang muakkad 2 qabliyal subuh, 2 qabliyah zuhur, 2 ba'diyah zuhur, 2 ba'diyal maghrib, 2 ba'diyal isya. Qabliyah subuh, qabliyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Jadi qabliyahnya 3 salat, qabliyahnya 2 salat, ba'diyahnya 3 salat. Itu subuh sama zuhur, qabliyah. Ada. Kemudian ba'diyahnya ba'diyah zuhur, ba'diyah zuhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya. Itu yang muakkad. Yang ghairu muakkad, yang ghairu muakkad ini 2 qabliyah zuhur, artinya qabliyah zuhur punya 4 qabliyahnya, 4 rakaat. Jadi qabliyah zuhur itu boleh dilakukan 4 rakaat. Karena Rasulullah pernah melakukan qabliyah zuhur 4, bahkan ada hadisnya. Kemudian 2 rakaat lagi ba'diyah zuhur. Ba'diyah zuhur 2 rakaat. Jadi ba'diyah zuhur juga ternyata 4 rakaat boleh dilakukan. Karena Nabi Muhammad pernah ba'diyah zuhur 4, qabliyah zuhur 4. Tapi yang sering yang dilakukan oleh Rasulullah 2 rakaat qabliyah zuhur, 2 rakaat ba'diyah zuhur. Tapi Rasulullah pernah 4 rakaat qabliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur. Kemudian yang berikutnya Nabi Muhammad 4 rakaat 4 rakaat qabliyah asar. Ini 4 rakaat qabliyah asar ini ghairu muakkad. Tapi hebatnya apa? Ada hadis yang Rasulullah katakan dari untuk khusus 4 rakaat qabliyah asar. Kata Rasulullah, rahimallahu mri'in, Allah akan memberikan selalu rahmat bagi orang yang mana? Fa'ala 4 rakaat qabla asar. Allah akan terus memberikan rahmat. Ini doa Rasulullah. Allah akan sayangi siapa? Orang yang melakukan 4 rakaat qabliyah zuhur. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu, saudara, kalau ingin mendapatkan doa dari Rasulullah, maka jangan tinggalkan 4 rakaat sebelum asar. Jangan tinggalkan 4 rakaat sebelum asar. Tiap hari ibu-ibu, bapak-bapak bisa dapat doa Rasulullah. Tiap hari bisa dapat doa Rasulullah.
Dari mana doa Rasulullah? Rasulullah sudah meninggal. Tuh, dari hadis tadi. Dari hadis tadi. Rahimallahu mri'in. Itu doa Rasulullah. Allah akan selalu memberikan rahmat. Allah akan sayangi selalu. Siapa-siapa? Orang yang melakukan 4 rakaat qabliyah asar. Kemudian apa lagi? 2, kemudian 4, 8 sudah. 2 rakaat lagi 10, yaitu qabliyal maghrib. Jadi ada sebagian masjid, sebagian surau itu melakukan qabliyal maghrib. Qabliyal maghrib itu boleh, termasuk sholat yang rawatib ghairah muakkad. Itu 2 rakaat qabliyal maghrib. Itu. Kemudian 2 rakaat lagi tersisa 2 rakaat qabliyal isya. 2 rakaat qabliyal isya itu juga ghairah muakkad. Jadi 12, 10. Jumlah dua-duanya jadi 22. 4, 2. Enak, jadi 20, dari 12. Yang muakkad tadi 22. Jadi 22 rakaat. Setiap hari 22 rakaat sholat sunnah. Masya Allah. Itu dicicil kan. Kalau tarawih 11 8 rakaat. Diajak 20 rakaat, cari masjid, cari surau yang 8. Muda-muda kalau sholat tarawih 8. Masih muda, tarawihnya 8. Nah ini 22 tanpa terasa. 22 tanpa terasa. Dicicil. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat sesudah zuhur, 4 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat sesudah isya. Jumlah semuanya 22. Ini subhanallah. Itu jangan ditinggalkan. Termasuk yang harus kita lakukan. Lalu apa lagi kata beliau? Wawajib ala sholatil witir. Nah, sholat yang keempat, jangan tinggalkan sholat witir. Wadduha, dan sholat duha. Apa kata Nabi Muhammad untuk sholat witir? Sampai-sampai Imam Ahmad bin Hanbal mewajibkan sholat witir. Kata Nabi Muhammad, man lam yutir laisa minna, atau laisa minna man lam yutir. Laisa minna man lam yutir. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak sholat witir. Kata Nabi Muhammad, kata Nabi kita Nabi Muhammad, bukan golongan kami orang-orang yang tidak sholat witir. Bukan golongan kami orang-orang yang tidak sholat witir. Ini makanya perlu untuk diperhatikan itu. Ini hadis itu direnungkan. Kalau bukan golongan kami orang yang tidak sholat witir, jadi golongan siapa? Jadi golongan siapa jadi? Pak, sholat witir itu paling sedikit 1 rakaat. Biasanya 3 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat. Maksimalnya 11 rakaat sholat witir. Kapan masuk sholat witir? Masuknya waktu sholat witir itu setelah kita sholat isya. Setelah sholat isya, lakukan ba'diyal isya 2 rakaat, lakukan witir 3 rakaat. Waktu yang paling bagus untuk sholat witir, adalah di akhir malam. Tidak sanggup di akhir malam, boleh di awal malam. Sanggup di akhir malam. Oh, saya biasa bangun jam 4, Beb. Kerjakan jam 4 witir. Oh, saya tidak sanggup, Beb. Jawab, akhir malam, Beb. Saya bangunnya azan subuh. Nawar lagi pula. Nawar juga. Sudah. Salat witirnya sebelum tidur, atau habis masjid, habis ba'diyah isya langsung salat witir. Kemudian salat duha. Nah, salat duha ini termasuk salat yang salat sunnah. Ibu-ibu, bapak-bapak, salat sunnah itu semuanya afdal dilakukan di rumah.
illa duha, kecuali salat duha. Afdal dari masjid. Kenapa? Karena sholat duha ini dilakukan di waktu banyaknya orang lalai, banyaknya orang yang tidak ingat dengan Allah. Maka untuk mengingatkan orang-orang yang lalai itu, maka dilakukan di masjid. Maka dilakukan di masjid. Ini melihat. Makanya ma'asyiral hadirin, salat duha ini paling sedikit 2 rakaat. Paling sedikit 2 rakaat. Maksimalnya 8 rakaat. Ada yang mengatakan 12 rakaat. Ada yang mengatakan 20 rakaat. Itu. Minimal 2. Ada gol yang mengatakan, aksar ulama mengatakan 8. Tapi ada juga ulama yang mengatakan 12. Ada juga ulama lagi mengatakan 20 rakaat. Tinggal kita mau pilih yang mana. Pilih yang mana, Bib? Saya bingung, Bib, kalau gitu. Nggak usah bingung. Pilih yang mana kita mampu untuk istiqomah. Pilih yang mampu istiqomah. Pilih yang mampu istiqomah. Yang mana istiqomah yang mampu? Paling tidak 2 rakaat lah. Paling tidak 2 rakaat. Orang yang melakukan sholat duha itu, kata Rasulullah SAW, sama saja dia sudah bersedekah untuk 360 sendi yang ada di anggota badannya. Ini sendi-sendi ini patut disyukuri. Kenapa? Kalau ini tidak disyukuri, kita kufur. Kenapa? Karena gara-gara sendi inilah kita bisa pegang sesuatu, kita bisa bawa sesuatu. Kalau sendi ini sakit, satu aja sakit, ini tidak bisa dibengkokkan, sudah susah gitu. Sudah susah. Yang ini bisa, yang ini tidak bisa, susah gitu sudah. Yang telunjuk tidak bisa, susah gitu. Nak begini terus telunjuk, nak tahiyat terus. Susah kita kalau tahiyat terus. Kalau tidak bisa. Nah, ini disyukuri. Dan kenapa cara mensyukurinya? 2 rakaat duha. 2 rakaat duha kata Nabi Muhammad SAW. 2 rakaat duha itu membuat kita bersyukur atas nikmat 360 sendi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu duha. Kemudian lagi yang berikutnya, wa ihya ma baina isya'in, menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Menghidupkan waktu antara maghrib dan isya. Ibu-ibu, ada seorang santri, seorang murid nanya sama gurunya. Gurunya ini seorang ulama besar, Al-Imam Sulaiman Al-Jazuli. Ini tercantum dalam kitab Risalah Muawana. Dia nanya, ya Syekh, aku ni rutin Senin Kemis puasa. Senin Kemis aku rajin puasa. Tapi kalau aku puasa, antara maghrib dan isya aku sibuk dengan makan minum. Antara maghrib dan isya aku sibuk dengan makan minum. Itu. Mana yang afdal? Aku puasa, maghrib dan isya aku sibuk dengan makan minum, atau aku tidak usah puasa, maghrib dan isya aku sibuk dengan ibadah. Apa kata Syekh tadi? Gabungkan dua-duanya. Nah, itu tidak bisa. Tidak bisa, sudah aku coba Syekh, tidak bisa. Aku mau gabungkan dua-duanya, tidak bisa. Sudah aku coba, tidak sanggup untuk tidak makan maghrib itu. Tidak sanggup. Tidak ada tenaga untuk ibadah, itu tidak ada tenaga, tidak sanggup untuk apa ini. Nah, kalau memang kau tidak sanggup, afdal untukmu untuk ihya ma baina isya'in, hidupkan antara maghrib dan isya. Tak usah kau puasa. Kenapa?
Karena maghrib dan isya ini adalah waktu yang mustajab, waktu yang istimewa, waktu yang memang dari Nabi Muhammad memerintahkan untuk menghidupkan waktu ini dengan ibadah. Ini saking istimewanya maghrib dan isya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kata Rasulullah SAW, man shalla sitta rakaat ba'dal maghrib faka'an nama ibadatan isna asyar sanah qiyaman wa siyaman. Kata Nabi Muhammad, barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat, barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat, barang siapa yang sholat sunnah 6 rakaat antara maghrib dan isya, setelah sholat maghrib dia tidak melakukan apapun. Habis sholat maghrib tuh tidak melakukan apapun kecuali ibadah, zikir, ngaji, kemudian sholat dia ba'diyah 2 rakaat, awabin per rakaat, jadilah 6 rakaat. 6 rakaat. Orang yang melakukan 6 rakaat sholat sunnah antara maghrib dan isya setelah maghrib tanpa melakukan apapun, tanpa berkata apapun, maka dia seperti melakukan ibadah 12 tahun, siang berpuasa, malam qiyamul lail. Subhanallah. Jadi kalau ibu-ibu, bapak-bapak, satu hari 12 tahun dapat pahala. Satu hari 12 tahun. 30 hari 360 tahun. Pahala siang puasa, malam qiyamul sebulan. Kalau istiqomah selama 1 tahun sudah, maka ibadah kita, pahala yang kita dapatkan melebihi umat-umat terdahulu. Kalau umat-umat terdahulu umurnya panjang-panjang, 100 tahun, 120 tahun, 200 tahun. Umat Nabi Nuh panjang-panjang sampai 800 tahun. Umatnya panjang-panjang. Sampai Nabi Muhammad mengeluh sama Allah, ya Allah, bagaimana nasib umatku ya Allah? Bagaimana nasib umatku ya Allah? Umurnya pendek-pendek, mabaina sab'in wa sittin wa sab'in, antara 60 dan 70, antara 60 dan 70 umur umatku ya Rasulullah. Bagaimana nasib mereka ya Rasulullah? Ibadah ya Allah, ibadah mereka bagaimana ya Allah? Maka Allah berikan keistimewaan pada umat Nabi Muhammad. Allah berikan istimewa. Seperti ini contohnya. Apa? Lakukan 6 rakaat, habis maghrib dia mendapatkan ibadah, mendapatkan pahala seperti orang yang beribadah 12 tahun. Bagaimana caranya 6 rakaat? 2 rakaat ba'diyah, 2 rakaat ba'diyal maghrib, 4 rakaat, 2 salam, sholat awabin. 4 rakaat, 2 salam, sholat awabin. Atau boleh 4 rakaat ini sholat sunnah yang lain, apapun, sholat hajat, sholat istikharah boleh, itu sholat taubat boleh. Yang penting 4 rakaat sama 2 ba'diyah jadi 6 rakaat. Ini hal yang penting, Bapak. Karena tabungan kita ini inilah. Kalau antara maghrib dan isya kita tidak bisa, lalu kapan lagi? Karena kebanyakan masjid, surau itu maghrib itulah yang ramai. Tapi habis sholat maghrib pulang semua, makan deh. Kadang sebagian orang kebanyakan habis maghrib makan. Sayang kalau habis maghrib makan. Sayang. Kalau mau makan tuh nanti lepas isya. Yang bagus lagi makan tuh sore. Yang bagus lagi makan tuh sore. Malam tuh tidak makan lagi. Kalau malam tuh ganti dengan makan buah saja. Bagus kalau untuk kesehatan. Tapi untuk kelaparan makan Indomie. Kita ini kadang-kadang kelaparan. Malam tuh kelaparan. Sudah kalau kelaparan Indomie rebus. Itu ujung-ujungnya nasi goreng. Mentok-mentoknya nasi goreng.
Lalu apalagi dikatakan kata beliau? Kata beliau, wa ba'da salat isya'in wa kun syadidan hiris ala imrati. Harus syadid untuk menghidupkan, memakmurkan apa? Ma ba'da salatis subuh ila tulu. Waktu antara salat subuh dengan terbit matahari. Ibu-ibu, bapak-bapak, makruh tidur habis subuh. Orang yang tidur habis subuh akan mendapatkan kefakiran. Bukan kefakiran harta, tapi kefakiran hati. Bukan kefakiran duit, tapi kefakiran qanaah. Duit mungkin dia bisa dapatkan masih. Duit mungkin masih bisa ini, tapi fakir dalam sifat qanaah. Fakir dalam hatinya. Dia fakir dalam keberkahan. Dia punya rizki tapi tidak berkah. Dia punya rizki tapi tidak pernah cukup. Dia punya rizki tapi tidak pernah dia merasa puas. Kenapa? Karena habis subuh ngorok. Habis subuh ngorok. Enak bib, tanggung. Kalau enak tenan habis subuh itu tidur. Tarik selimut lagi, bib. Enaknya tarik selimut lagi. Enak. Ibu, kalau mau tidur pagi, itu kalau kebiasaan orang-orang tarim, orang-orang Hadramut, pagi mereka tidur. Kapan? Setelah matahari terbit, setelah sholat isyraq. Setelah sholat isyraq, mereka tidur. Kata Nabi Muhammad, "Man shalla subuh bi jama'atin." Barang siapa yang salat subuh berjamaah, summa fa'ala ma ya'ni, kemudian dia melakukan apa yang pantas, apa yang bagus, apa yang ibadah yang membuat dia ingat dengan Allah. Hatta tatul isam, sampai matahari terbit, sampai matahari terbit. Summa rak'atain, kemudian dia melakukan salat 2 rakaat, maka dia mendapatkan pakaan nama hajja wal umrah tammah. Maka dia mendapatkan pahala seperti dia haji umrah sempurna. Kapan mendapatkan pahala haji dan umrah? Ketika dia melakukan sholat subuh dengan berjamaah, tidak tidur, melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan main Facebook, bukan main TikTok, bukan ngelihat apa, tapi yang manfaat, mendengar ceramah atau zikir atau baca Quran sampai terbit matahari. Sholat sunnah dia 2 rakaat, maka dia mendapatkan pahala setiap hari. Dia dapat pahala setiap hari kalau dia lakukan itu. Setiap hari dia dapat pahala apa? Haji dan umrah. Setiap hari dia dapat pahala haji dan umrah. Tammah. Dia mendapatkan pahala haji dan umrah sempurna. Ini sallallahu ala Nabi Muhammad. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Enak tidak? Enak. Anak kecil pun bilang enak dia. Itu berihal. Kira-kira sanggup tidak ibu-ibu menghidupkan antara maghrib dan isya sama antara subuh sampai matahari terbit? Sanggup tidak? Sanggup. Kalau tidak sanggup, anak kalah sama orang kafir. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang kafir itu dia sebelum subuh udah olahraga. Sebelum subuh sudah olahraga. Lihat di jalan Tungkal itu sebelum subuh, habis subuh maraton dia. Naik sepeda dia. Yang putih-putih kulitnya, matanya sipit itu kan. Kita tidur. Kita tidur. Orang-orang kafir tuh dia pagi-pagi sebelum subuh sudah keluar dari rumah mereka mengelilingi Tungkal, ngeliling Tungkal nih, naik sepeda, jalan maraton. Ada yang tua-tua umur 60, 70, jalan dia.
maraton gerak-gerak di pagi-pagi mah kalah kita dengan orang kafir kalau kita tidur habis subuh. Lebih parah lagi Bu Ibu, lebih parah lagi kalau kita habis subuh tidur kalah kita sama ayam jago. Kalah kita sama ayam. Ayam sudah keluar dari kandang, sudah kais-kais cari makanan, kita sibuk dengan bantal sama guling. Kalah kita sama ayam jago. Kalah kita sama ayam jago. Biasakan ibu-ibu, habis subuh itu biasakan sudah. Jangan tidur. Biasakan habis subuh itu jangan tidur apa. Biasakanlah, biasakan. Lalu apa lagi? Lalu dikatakan Nabi Haddad, wa ma ba'da sholatul asr ila ghurub. Habis sholat asar sampai matahari tenggelam. Habis sholat asar sampai matahari tenggelam. Jangan kita tidur. Makruh. Fahadan waqtan. Nah, dia dikata Nabi Haddad. Fahadan waqtan syarifan. Habis subuh sampai matahari terbit, habis asar sampai matahari tenggelam. Dua waktu ini waktu yang mulia. Tafidu fihima minallah ta'ala amdad. Di dua waktu ini Allah akan tuangkan amdad. Amdad itu artinya madad. Madad itu artinya adalah pemberian yang sifatnya maknawi. Sifatnya maknawi, rahasia Allah akan berikan. Madad, 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 madad ya Rasulullah. Madad yang datang dari Rasulullah. Karena cinta kita dari Rasulullah, cinta kita kepada Rasulullah, dan kita juga bisa mendapatkan madad yang datang dari Allah, yang bisa kita dapatkan di dua waktu, habis subuh dan habis asar. Habis subuh sampai matahari terbit, habis asar sampai matahari tenggelam. Nah, saat ini ibu-ibu, saat ini boleh madad dari Allah. Boleh madad dari Allah. Kenapa? Karena habis asar sampai matahari tenggelam kita ada hal-hal yang kita kerjakan. Hal itu hal yang diridhoi oleh Allah SWT. Tapi kebanyakan habis asar orang jalan-jalan, mengajak anak istri keliling, itu yang bujangan lagi keliling habis asar. Kenapa? Cuci mata gitu. Yang anak istri, yang punya anak istri diajak keliling. Kadang istri yang minta, bang, jalan bang, mana jalan-jalan ya bang, jalan refreshing, masya Allah. Oke lah seperti itu. Sisakan minimal 15 menit atau setengah jam sebelum maghrib dia sudah ada di rumah. 15 menit dia sudah siap untuk menyambut sholat maghrib. Minimal itu. 15 menit sebelum maghrib dia sudah siap dengan wudhunya, sudah mandi. Hati-hati, jangan mandi pas azan maghrib, banyak yang ngelihat. Kalau mandi dekat maghrib, azan maghrib, banyak yang ngintip. Makhluk-makhluk yang tidak kita kelihatan di mata, dia senang melihat orang-orang yang mandi waktu maghrib. Makanya apalagi cewek, senangnya nantu cowok. Makanya mandi itu yang bagus. Kalau mandi itu mandi pagi bagusnya sebelum subuh, mandi sore bagusnya sebelum asar. Itu kalau mau pilih yang bagus. Ala mutawajjihin ilaihi minal ibad, orang-orang yang bertawajjuh kepada Allah, itulah orang-orang yang akan mendapatkan madad dari Allah Subhanahu wa ta'ala.